Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat. Meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh, tetapi kalian belajarnya harus tetap semangat. Masih semangat semuanya? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Oke, Ketua kelas, silakan dipimpin berdoanya. Mas Joko, silakan dipimpin berdoanya. Terima kasih Mas Joko sudah memimpin berdoa kita hari ini. Sebelum kita mulai, untuk membakar semangat kalian, saya akan memberikan yel-yel. Kalau saya bilang go, 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 kalian harus bilang semangat, gitu ya anak-anak. Oke, go, go, go. Go, go, go. Oke, berarti kalian masih tetap semangat. Meskipun setelah ini nanti materinya ada matematika, kita harus tetap semangat. Nggak boleh patah semangat. Sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat. Jadi kita harus ceria, harus semangat. Selanjutnya, hari ini apakah ada yang tidak masuk, anak-anak? Nggak ada ya? Baiklah, berarti kalian sehat-sehat semuanya, tidak ada acara, tidak ada suatu apapun. Semoga seterusnya kita juga tetap sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti nanti yang absensi akan kita kirim di WA group juga ya. Nanti silahkan mengisi absensi. Selanjutnya kita akan mengingat materi yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat materi yang lalu? Atau ada yang sudah lupa semuanya? Oke, materi yang lalu apa? Coba angkat tangan sebelum saya tunjuk. Oke, Mbak Rini, materi yang materi kemarin, minggu kemarin itu adalah tentang individu. Betul sekali. Individu itu apa? Masih ingat nggak, Mbak Rini? Betul sekali, individu itu adalah satu orang. Kemudian apa lagi materi yang kemarin yang kita bahas? Kelompok, benar sekali. Kelompok itu apa, Mas Zainal? Oke, betul sekali. Kelompok itu adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Itu namanya kelompok. Oke, bisa kita lanjut materi kita hari ini ya. Saya akan membagikan PowerPoint. Silakan kalian pelajari. Setelah ini, kalian juga bisa melihat dari internet tentang materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Mungkin kalau di LKS kalian namanya adalah interaksi sosial. Silakan kalian pelajari di LKS juga. Silakan kalian melihat video-video yang ada di internet, yang ada di YouTube maksud saya. Kemudian materi-materi yang ada di internet dan lain sebagainya. Jadi tidak monoton dari saya semua. Nanti di akhir kita juga akan mengadakan evaluasi atau diskusi atau kita nanti membentuk kelompok. Oke, di sini ada materi kita yang lalu, masih di bab 2 ya. Kita masih membahas di bab 2, individu, kelompok, dan hubungan sosial. Seperti yang sudah dijawab oleh Mbak Rini tadi, ini individu, satu orang. Kemudian ada Mas Joko tadi juga menjawab kelompok. Kelompok itu adalah kumpulan dari individu yang saling berinteraksi.
interaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan sosial. Ini ada gambar apa, anak-anak? Coba dilihat. Betul sekali, itu ada dua orang yang saling melihat foto. Nah, itu namanya hubungan sosial. Ada yang bisa mendeskripsikan dari gambar ini? Mungkin ada yang sudah belajar tadi malam dari LKS atau melihat YouTube atau mencari di internet apa itu hubungan sosial atau interaksi sosial. Betul sekali Mbak Susi. Jadi hubungan sosial itu seperti contoh gambar ini, itu adalah orang yang saling berhubungan atau berinteraksi. Betul sekali. Nah ini selanjutnya, ini ada gambar apa? Betul sekali, di sini ada gambar orang tersenyum. Kita semuanya harus, kalau bertemu sama teman-teman kita harus saling tersenyum meskipun kita nggak bicara, meskipun kita jaraknya agak jauh, kita harus tetap tersenyum. Karena senyum itu ibadah, itu adalah sedekah yang paling mudah. Jadi kita harus tersenyum, tetapi jangan senyum sendirian. Kita harus ada temannya untuk tersenyum. Kalau sendirian itu namanya apa? Iya, namanya stres, ngomong sendiri, senyum sendiri, atau mungkin lagi jatuh cinta. Tetapi kalau ada temannya, itu namanya interaksi sosial. Kita tersenyum, harus ada orangnya. Nah, ini adalah selanjutnya. Ada syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi ada dua, ada kontak sosial, ada komunikasi sosial. Nah ini nanti dipelajari juga yang ada di LKS ya. Ada kontak sosial. Kalau kalian melihat, mendengar kata kontak sosial, itu apa yang ada di pikiran kalian? Kontak sosial. Betul sekali, kontak sosial itu saling bertemu atau saling berhadapan. Ada temannya, itu namanya kontak sosial. Selanjutnya, nah kontak sosial di sini ada dua ya, dijelaskan. Ada kontak sosial bersifat positif, ada kontak sosial yang bersifat negatif, kemudian ada primer, ada sekunder. Selanjutnya, di sini ada komunikasi. Syarat terjadinya komunikasi itu ada berapa di sini? Betul sekali, ada 5. Yang pertama ada komunikator, komunikan, ada pesan, ada media, ada efek atau feedback. Apa itu komunikator? Betul, komunikator itu adalah orang yang memberikan informasi. Kalau komunikan? Benar sekali, komunikan itu adalah orang yang memberikan, yang menerima informasi. Kemudian pesan itu adalah orang, pesan itu adalah media untuk melakukan interaksi sosial. Media itu adalah alat. Nah, alatnya itu menggunakan pesan. Jadi tersenyum, kita saling tersenyum itu gerak-geriknya apa? Ada yang lucu, ada yang bahagia. Nah, itu pesannya. Kemudian ada efek atau feedback, itu adalah ada timbal balik. Jadi kalau nggak ada timbal balik, namanya bukan komunikasi, namanya bukan interaksi sosial. Oke, dari sini bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini ada sang tokoh, di LKS juga sudah ada ya. Nanti silakan kalian baca sendiri. Tokoh-tokoh dalam interaksi sosial ini ada Erving Goffman, kemudian ini ada W.I. Thomas. Jadi mereka itu termasuk yang mengemukakan tentang interaksi sosial. Selanjutnya, di sini ada gambar apa? Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ada gambar apa? Mbak Ika? Betul sekali. Mungkin ada yang seperti ini rambutnya di kelas ini? Nggak ada ya. Jadi ini adalah, betul sekali kata Mbak Ika, ini adalah gambar anime Jepang. Ya, di situ sudah ada contohnya. Ini adalah salah satu bentuk imitasi. Di sini sama, warna bajunya, warna rambutnya semuanya sama. Jadi dia itu apa maksudnya imitasi?
mengikuti. Ya, jadi imitasi itu adalah mengikuti penampilan sang idolanya. Meskipun nggak sama plek, tapi dia itu meniru. Rambutnya diwarnai, bajunya seperti itu, bentuk bajunya juga sama, ala-ala orang Jepang. Selanjutnya yang kedua ini gambar apa? Terus sekali ini adalah gambar keluarga kita. Enggak, maksudnya ini adalah gambar keluarga. Ini adalah bentuk faktor pendorong interaksi sosial. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti itu apa? Sugesti itu adalah pemberi pengaruh. Jadi pemberi pengaruh yang paling utama sebelum masyarakat itu adalah keluarga kita. Sebagai contoh. Yang selanjutnya ini ada identifikasi. Apa itu identifikasi? Gambar orang sedang bermain bulu tangkis. Identifikasi. Mungkin dari sini ada yang mengidolakan pemain bulu tangkis atau pemain sepak bola. Nah, makanya Mas Joko itu mirip Ronaldo karena dia itu mengidolakan Ronaldo, gaya bermain bola juga sama. Nah, apa yang membedakan identifikasi dengan imitasi? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Jadi kalau sosiologi itu nggak ada yang salah ya. Yang penting kalian itu berpendapat itu sudah sangat bagus sekali, udah ada nilai plus. Jadi benar meluruskan juga atau menambahi kalau imitasi itu adalah meniru akan tetapi hanya penampilannya saja. Nah, beda sama identifikasi, dia itu tidak hanya penampilan, akan tetapi tingkah laku, gaya bermain, semuanya ditiru oleh orang yang mengidolakan seseorang. Seperti contoh Joko tadi mengidolakan Ronaldo, dia bentuk rambutnya seperti itu. Kemudian gaya bermain sepak bola dia juga sama seperti Ronaldo, gitu ya. Selanjutnya ada di sini ada gambar apa? Orang menangis. Benar sekali, orang menangis sama temennya. Jadi simpati, dia itu bersimpati, membantu, mungkin dia itu membantu temannya untuk bercerita. Jadi itu adalah salah satu faktor pendorong interaksi sosial. Setelah simpati ada apa ini di sini gambarnya? Di sini ada gambar satu orang yang sedang termenung, benar ya? Satu orang yang sedang termenung, ini namanya empati. Jadi kalau misalkan dia itu merasakan sesuatu yang sangat mendalam sampai dia termenung sendiri, ikut merasakan, ikut menangis, itu namanya empati, sama seperti simpati. Akan tetapi kalau empati itu lebih mendalam. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua, ada asosiatif, ada disosiatif. Asosiatif itu yang apa? Betul sekali, asosiatif itu adalah yang positif, kalau disosiatif itu adalah yang negatif. Di sini ada gambar apa? Apakah kalian pernah melihat gambar ini di kehidupan kalian sehari-hari? Pernah, baiklah. Jadi sama di sini ada kerja sama. Ada kerjasama. Jadi kalau misalkan satu orang mengangkat rumah ini, dia itu tidak akan bisa. Jadi salah satu bentuk interaksi itu adalah bekerja sama. Yang positif ya, itu adalah kerjasama. Jadi manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri. Selanjutnya ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Betul sekali, akomodasi itu tidak ada konflik atau penyelesaian masalah. Benar ya, tidak ada konflik, itu sama saja Mbak Rina, sama saja akomodasi itu tidak ada konflik, benar. Jadi akomodasi itu dalam suatu masyarakat itu kan sudah pasti ada konflik, ada masalah. Ada konflik, ada masalah.
karena satu orang dengan orang lain itu mempunyai watak atau sikap yang berbeda yang itu akan menyebabkan konflik. Jadi harus ada akomodasi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya di sini ada yang ini masih asosiatif. Ini ada asimilasi. Ini gambar apa? Ini gambar segi 4, segitiga, bentuknya menjadi bulat. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali. Jadi asimilasi itu percampuran antara dua budaya, kemudian melebur menjadi satu dan membentuk budaya baru. Contohnya di situ sudah ada, mungkin nanti di LKS kalian atau dari internet kalian yang sudah kalian baca dan kalian pelajari nanti beda. Kalau di sini contohnya adalah warga Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa asli Surabaya karena saking lamanya dia itu tinggal di Surabaya. Selanjutnya di sini ada masih interaksi sosial asosiatif ya. Di sini ada akulturasi. Di sini ada gambar apa? Ada gambar Candi Borobudur. Benar sekali. Ini adalah salah satu bentuk akulturasi. Akulturasi itu apa? Bedanya sama asimilasi? Akulturasi itu adalah perpaduan dua budaya, akan tetapi tetap mempertahankan budaya yang lama atau asli. Itu namanya akulturasi. Nanti dipelajari kembali ya. Selanjutnya di sini ada proses sosial yang bersifat disosiatif. Kalau tadi ada asosiatif, sekarang ada disosiatif. Yang pertama ada persaingan. Apakah kalian pernah bersaing? Bersaing untuk kebaikan, itu enggak apa-apa, itu malah lebih positif. Persaingan, di sini ada gambar orang sepak bola, dia itu bersaing untuk mendapatkan bola dan sebagainya. Itu persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang dihargai. Selanjutnya ini ada, sebelum kita lanjut, kita melihat video dulu supaya kalian tidak ngantuk, tidak jenuh. Sambil melanjutkan pembelajaran, kita melihat video dulu. Masih semangat ya, anak-anak? Setelah melihat video tadi, apa yang sudah kalian amati, yang kalian dapatkan? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, Siti, silahkan dijawab. Apa yang ada dalam video tadi? Betul sekali, itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Di situ ada siapa? Pasien sama dokter, berarti ada individu sama individu. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial individu dengan individu. Masih semangat kalian? Harus semangat. Ayo kalau ada yang ngantuk, silakan kalian berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu selama 5 detik, setelah itu duduk kembali, kita lanjut materi pembelajaran. Nah, ini tadi seperti video tadi, di sini ada macam-macam macam-macam bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah hubungan sosial antar individu seperti contoh yang ada di video tadi. Yang kedua, hubungan sosial antar individu dengan kelompok seperti saya dengan kalian. Kemudian individu kelompok dengan kelompok. Mungkin kelas 10 ini dengan mengadakan sepak bola dengan kelas 12. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain, individu dengan individu. Contoh lainnya apa?
Iya, betul sekali. Kalian berbicara saling bertatap muka. Kalau sekarang jangan salaman dulu ya, masih pandemi. Jangan main-main keluar dulu. Jadi saling tersenyum, saling menyapa itu adalah hubungan sosial antar individu. Contoh lain, individu dengan kelompok, guru ngaji dengan para santrinya. Hubungan antar kelompok, supporter sepak bola. Benar sekali, kalau cowok-cowok itu suka ya membahas tentang sepak bola. Oke, kita lanjut. Nah, hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Jadi itu adalah materi kita selanjutnya ya. Ini hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Oke, kalau gitu kita sekarang membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Silakan ketua kelas untuk membentuk kelompok dan kita berdiskusi tentang interaksi sosial. Setelah itu kalian nanti presentasi mewakili kelompoknya. Oke, bisa dipahami dari sini? Oke, silakan sekarang membentuk kelompok. Saya kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Setelah itu 5 menitnya lagi kita nanti presentasi. Oke. Silakan kalian berdiskusi tentang interaksi sosial tadi. Oke, kalau sudah selesai, kelompok 1 silakan maju ke depan, silakan presentasi, silakan mempresentasikan maksud saya. Silakan presentasikan tentang interaksi sosial tadi dan kelompok lain menanggapi. Oke, silakan kelompok 1. Oke, baik sekali ya. Kelompok 1 mengemukakan tentang interaksi sosial. Jadi pengertian tentang interaksi sosial itu seperti apa? Contoh-contohnya interaksi sosial itu seperti apa? Sekarang lanjut kelompok 2 mengemukakan tentang interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Silahkan maju ke depan dan yang lainnya silahkan menanggapi. Kalau kelompok 1 tadi yang menanggapi kelompok 3 ya, nanti kelompok 2 silakan menanggapi dari kelompok 1 atau kelompok 3 terserah. Oke, baik sekali. Jadi itu adalah penampilan dari kelompok 2. Silakan kalian menanggapi mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 tentang materi interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Jadi asosiatif itu adalah interaksi sosial yang bersifat positif. Tadi ada kerjasama, ada asimilasi, ada akulturasi. Oke, baik sekali penampilan dari kelompok 3, kelompok 1 juga, kelompok 2 juga. Kalian berarti sudah memahami apa itu interaksi sosial. Nah, setelah ini nanti kita akan masih membentuk kelompok ya. Jadi nanti setelah ini kalian kelompoknya masih tetap, kemudian nanti minggu depan kita akan membentuk kelompok lagi, setiap kelompok nanti perwakilan. Kalian itu nanti mengemukakan tentang bagaimana interaksi sosial itu sebelum pandemi sama setelah pandemi COVID. Bedanya apa? Nah, seperti itu. Nanti kalian mengisi dari, nanti saya akan ngasih videonya, nanti kalian menganalisis video tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham tentang tugas kita minggu depan? Oke, sudah paham semua ya. Nanti setelah ini kita melihat video tentang interaksi sosial di masa pandemi COVID. Nanti kalian membedakan sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa, isinya seperti apa.
materi kita kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ngasih kesimpulan atau apa yang sudah kalian dapat di materi kita hari ini. Mungkin ada 3 orang, 1 perwakilan dari kelas ini. Silakan menjawab. Mas Arif, silakan. Apa yang sudah kamu dapat setelah mempelajari materi kita hari ini? Baik sekali. Jadi Mas Arif lebih tahu bagaimana orang itu berinteraksi dan orang itu tidak bisa hidup sendiri. Betul sekali. Yang kedua, Mbak Rina tadi apa yang sudah sampean dapat tentang materi kita hari ini tentang interaksi sosial? Betul sekali, kalau hanya 1 orang itu bukan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu harus ada temannya 1 orang ataupun lebih, individu maupun kelompok, yang penting harus ada kontak sosial dan komunikasi. Meskipun tidak secara langsung, bisa melalui media sosial, bisa secara langsung. Oke, 1 lagi, terakhir. Mbak Rini. Oh, mungkin sinyal kalian ada yang buruk. Tetap semangat ya, meskipun kita banyak sekali kendalanya, banyak sekali cobaannya di pandemi ini, tetapi kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran, semangat, jaga kesehatan, intinya itu. Mungkin mau diganti yang lain tentang materi kita hari ini yang sudah didapat. Oh, Zain, silahkan Zain. Oke, baik sekali Zain. Dia itu lebih tahu tentang bentuk-bentuk interaksi tadi yang diingat-ingat orang menangis tadi, ada simpati dan empati. Itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Oke, jadi mungkin hanya ini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa materinya. Oh ya, saya kasih tahu videonya lagi ya. Mungkin ini nanti video juga saya akan share di WA Group supaya bermanfaat, berkah. Tadi kita mengawali materi pembelajaran dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silahkan berdoa, dipimpin doanya Mas Zainal sebagai ketua kelas. Terima kasih Mas Zainal sudah memimpin doanya. Jangan lupa social distancing, nggak usah keluar kemana-mana kalau nggak penting, nggak usah nongkrong-nongkrong buat yang cowok-cowok. Kalau misalkan pengen kopi ya buat di rumah sendiri. Kemudian yang cewek-cewek juga tetap di rumah saja, kalau nggak penting-penting sekali nggak usah keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, masker juga jangan lupa selalu dipakai, cuci tangan, selalu menjaga kebersihan. Mungkin itu pesan saya hari ini, tetap semangat, sehat, kuat, sampai jumpa.